Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu biha al-'uqad wa tufarriju biha al-qurab wa tuzilu biha ad-darar wa tuhawwinu biha al-umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yawmil mubarak wa ma'ana min darsi fiqh an-nisa min kitabi Fatawa wa Ahkamil Mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Allam Mufti Diyar al-Masriyah. Wa fi hadzal yawm insyaallah sanata'allam amma yata'allaqu bi ahkamin nawazil wal qudaya al-mu'asirah. Ya, wa asallahu ayyutina dawam as-sihha wal afiyah wa nahnu daiman fi inayati wa fi hidayatillahi ta'ala hatta nastati an nata'allam kulla yawmin bita'allumin jayyidin ya walinaili ridallahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Semoga Allah istiqomahkan dan Allah mudahkan semua urusan kita semua, baik urusan dunia dan terutama urusan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini masih membahas tentang at-talqih as-sinai atau yang disebut dengan pembuahan ovulasi buatan, ya. Yang dimaksud buatan di sini adalah tidak sesuai dengan cara biasanya atau cara yang memang biasa dilakukan oleh manusia-manusia lainnya, yaitu pembuahan antara sel telur dan juga sperma dari air mani laki-laki yang dilakukan di luar tubuh manusia, bukan yang biasa seperti dilakukan dengan cara al-jima atau al-wata', tetapi dicaranya dengan at-talqih as-sinai kharija rahmil mar'ah, gitu ya, kurang lebihnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukmu ta'jirir rahmi al-badil, bagaimana hukumnya menyewa rahim pengganti. Ya, maksudnya seperti apa? Di sini ada pertanyaan, mar'yu asyra'i fi ta'jiri rahmi imra'ah yakuna badilan an rahmi zawjati allati la yumkinu hal hamal mustaqbilan ala an yudha fi hadha ar-rahm al-badil al-hayawanat al-manawiyah al-khassah bi wal buwaydat al-khassah bi zawjati lal khassah bi sahibati rahmi al-badil wa dhalika tahta dhawabit tibbiyah dhat asy-sya'ni. Di sini pertanyaannya, bagaimana hukum syar'i di dalam menyewa rahim, ya, rahim perempuan, yang mana rahim ini tempat untuk mengandung janin, rahim ini tempat untuk mengandung janin selama 9 bulan, ya, itu semua ibu merasakannya. Liyakuna badilan, bagaimana hukum menyewa janin sebagai pengganti janin istri saya, ya, kata yang bertanya ini, allati la yumkinu hal hamal mustaqbilan, karena istrinya ini tidak mungkin lagi untuk bisa hamil. Yaitu seperti apa gambarannya? Yaitu gambarannya adalah menaruh atau meletakkan di rahim wanita pengganti ini, di rahim. Jadi misalkan si A dan si B ini menikah, ya, kemudian istrinya ini tidak bisa hamil lagi, tetapi misalkan sel telurnya ini masih bagus. Nah, jadi air mani atau spermanya dan sel telur dari suami istri ini dilakukan at-talqih as-sinai, tetapi ditanamnya bukan di rahim istrinya, tetapi di rahim wanita yang menggantikan ini. Jadi disebutnya ta'jirur rahmi al-badil. Ar-rahm al-badil adalah
rahim pengganti, yaitu oleh wanita lain. Nanti jadi air mani dan sel telurnya ini dari suami istri tersebut, kemudian setelah dilakukan at-talqih as-sinai berkembang, kemudian ditanamkannya al-buaidah al-muhasobahnya ini bukan di rahim istrinya, tetapi di rahim wanita lain. Nanti kemudian dia yang hamil, si wanita yang menggantikan rahim tersebut, kemudian setelah melahirkan menjadi anak si suami istri ini. Itu ya, bisa difahami. Nah, ini bagaimana, dan ini menurut juga dengan ad-dawabit at-tibiyah, yaitu udah standar medis gitu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya menurut syariah. Wal jawab ma'a tatawwuril ilmi al-ha'il fi syital majalatil ilmiyah silna natasama kulla yawm biktisyafin jadid. الطب عموما من أخصاب المجالات التي ظهر فيها هذا التطور وفضل الإنجاب الصناعي خصوصا من الفروع الطبية سريعة التطور فلا تكاد تمر فترة وجيزة إلا وتحمل لنا الوسائل الإعلامية بعض الاكتشافات الطبية والعلمية الجديدة فيه. Ya, dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kita selalu mendengar setiap hari dengan kejadian dan penemuan-penemuan yang baru. Khususnya di dalam ilmu medis atau kedokteran itu sangat banyak sekali dengan kecanggihan teknologi ya. Salah satunya yaitu cabang ilmu di dalam kehamilan buatan istilahnya, atau misalkan di dalam pembuatan ada bayi tabung, kemudian ada talqih as-sinai dan sebagainya. Wa kana syaratul bad'i fi hadzal majal 'indama wulidat awwalu tiflatin bi tariqi talqih sinai fi awakhiri as-sab'iniyati min al-qarni al-madi. Nah, jadi penemuan bayi tabung ini sudah dari beberapa abad yang lalu, dan ini merupakan kejadian yang paling besar pada waktu itu ya. Nah, kemudian sampai sekarang masih berlanjut wa min tafarrati hadzal far'i min furu'it tibbi ma ya'rifu ar-raham al-badil. Kemudian ada juga istilah ar-raham al-badil. Ar-raham al-badil adalah rahim pengganti ya oleh wanita yang lain. Dia menyanggupi dirinya untuk hamil, tapi bukan dari sel telur atau sperma yang dihasilkan dari dianya itu sendiri, tetapi dari sepasang wanita suami dan istri yang tidak bisa hamil, mungkin istrinya dengan alasan tertentu ya, kemudian dia menyewa rahim pengganti dari wanita lain yang bisa hamil, kemudian melahirkan. Setelah melahirkan nanti anaknya diberikan kepada suami istri tersebut. Wa husulatuhu an talqih buaidah al-mar'ah bima'i zawjiha thumma tu'adu al-laqiha ila rahmi imra'ah ukhra wa indama taridul badila at-tifla tasallamahu li zawjaini ya. Jadi ketika bayinya lahir maka diberikan kembali kepada sepasang suami istri yang menyewa rahim pengganti tersebut. Kemudian biasanya sebab kenapa melakukan hal tersebut ini bermacam-macam. Salah satunya kaman uzila rahmaha bi amaliyatin jirahiyah ma'asalamati mubayyidiha. Ada juga seorang istri yang mungkin rahimnya sudah diangkat tetapi sel telurnya masih selamat ya, tetapi mereka ingin hamil lagi. Au annal hamal yusabbibu laha amradan syadidah. Atau juga kalau misalkan istrinya hamil, ini menyebabkan kepada sakit yang sangat luar biasa atau membahayakan istrinya itu sendiri, maka dilakukan al-arham al-badil ya, lil muhafadzah ala tanassuki jasadiha wa tarsi min a'ba'i mutibil hamal wal wilada. Ada juga yang tidak mau untuk merasakan rasanya hamil atau capek dan sebagainya. Wa hadisul qad intasharat mu'akharan fil gharbi bi syaklin malhud, dan di dunia barat ini sudah menyebar hal seperti ini dengan
berbagai gambarannya. Wasaratil mar'ati tubaddilu rahmaha litahmuli baydil ghairuha taf'alu hadha fi muqabil madi fi ma'arifa bi mu'ajjiratil butun. Ya, jadi sesungguhnya juga orang yang mau menyewakan rahimnya untuk dia hamil kemudian melahirkan seseorang itu untuk mencari nafkah atau ekonomi biasanya ya, karena untuk menjadi rahim pengganti otomatis tidak dilakukan dengan biaya yang sangat sedikit, tetapi memerlukan biaya yang sangat banyak dan fantastis gitu ya. Nah, di sini menurut syariat Islamiyah waladhi tadaffarat alaihil adillah, yaitu hurmatul luju ila tariqatir rahmil badil sawa'un akana bitabarru aw bil ujrah. Syariat Islamiyah ya dengan dalil-dalil yang ada dan segala macamnya bahwa mengharamkan cara untuk memiliki anak dengan rahim pengganti tersebut, meskipun dengan cara tolong menolong ataupun menyewa kepada orang yang ingin menggantikan rahim si perempuan tersebut ya. Di dalam dalilnya juga ada dalil qauluhu ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-7, walladzina hum li furujihim hafidun, untuk menjaga kemaluan-kemaluannya kecuali untuk istri atau suami mereka. Wala farqa fi wujubi hifdzil farji bainal rijal wan nisa wa hifdzul farji mutlaqun yashmalu hifdzuhu an farjil akhar wa kadzalika an mubayyinah. Karena kewajiban menjaga kemaluan itu hanya kecuali bagi suami atau istri mereka, maka begitupun dengan hal ini ya, dan tidak mutlak mencakup, tidak boleh juga untuk bukannya atau tidak menjaganya kepada orang lain ya. Itu dalil yang pertama. Wa minal adillah kadzalika annal aslu fil abda'i at-tahrim. Kemudian karena berhubungan seksual itu tidak boleh dilakukan sembarangan kecuali dengan akad syar'i sebagai suami istri, begitupun rahim. Rahim itu tidak boleh dipergunakan atau disewa-sewakan gitu ya, kecuali dengan hamil daripada suami yang sahnya tersebut. Wa minha anna rahim laisa qabilan lil badal wal ibahah. Dan karena apa? Karena rahim sesuatu yang berharga bagi seorang perempuan, ini bukan sesuatu yang bisa diperjualbelikan atau diperbolehkan untuk tabadul atau bergantian gitu ya. Fa inna syari harama istimta'u ghairi zauj bi bud'il mar'ah. Syariat saja mengharamkan seseorang untuk melakukan hubungan kecuali dengan suami atau istri yang sahnya, maka apalagi untuk memperjualbelikan atau menyewa-nyewakan rahim. Ini sangat ditantang sekali. Dan ada juga kalau misalkan ini dibolehkan, maka akan adanya ikhtilatul ansab. Anaknya ini menjadi anak ibu yang mengandung atau ibu yang memberikan sel telurnya gitu ya. Wa kadzalika turadu asyubha fi halati istimrari zawj fi mubasharati zawjatihi wa hiya hamilul baitul mukah. Jadi dia nanti akan kebingungan mana ibu yang kandungnya atau ibu yang bukan kandung. Gitu, bisa dipahami sampai di sini. Di sini juga ada dalil bahwa at-talqi bi hadhihi tariqah mustazimun li inkishafi auratil mar'ah. Ya, dengan talqis sinai seperti ini juga mengharuskan untuk membuka aurat seorang perempuan. Sedangkan aurat perempuan ini hanya boleh dilihat atau disatu kecuali dengan yang mahramnya atau kecuali dengan suaminya sendiri. Ya, kecuali kalau misalnya ada keadaan darurat, sedangkan ini sebenarnya bukan darurat tapi dibuat menjadi darurat, maka tidak dibolehkan. Ya, bisa difahami. Kemudian at-tahrim ta'jil al-ham bid-darar alladhi sayaqum 'alal mar'ah mujirah. Nah, tidak dibolehkan juga karena nanti menyebabkan suatu kemudaratan bagi rahim pengganti atau wanita yang menjadi rahim pengganti tersebut, dan dia juga akan
adanya ikhtilatul ansab, dia juga akan mengalami suatu keburukan nanti di masyarakat di segala macam. Wa min asbabil qawli bil harma aidan qalbatul mafasid amutatabah hadhil amaliyah. Meskipun di sini ada maslahah karena seseorang ingin mempunyai keturunan, tetapi mafsadah atau mudorotnya lebih besar daripada maslahah. Ya, sedangkan darul mafasid aula min jalbil masolih. Kaidahnya adalah mencegah suatu keburukan lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Dan juga ad-darar la yuzalu bid-darar. Suatu kemudaratan tidak bisa dihapuskan dengan kemudaratan yang lain. Jadi tidak bisa gali lubang tutup lubang gitu ya. Bisa dipahami karena ada orang-orang yang akan termudaratkan atau terbahayakan daripada apa yang dilakukan orang lain dengan maslahatnya tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Nafa'anallahu bi ulumi syai'in fid dharain. Amin. Jazakumullahu khairan atas ihtimam. Jangan lupa untuk membaca catatan hari ini. Apabila ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.